Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hoiria, kelas 4 absen 12, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Mario Andiansah, absen 8. Kami akan mewawancarai kegiatan yang ada di Badigi Pram. Ayo ikuti kegiatan kami, keseruan kami. Ayo. Mas mau tanya, Tanya apa? apa saja ciri-ciri susu sapi murni yang masih segar? Susu sapi yang murni segar itu seperti ini loh. Jadi susunya tuh, itu ya keluar langsung dari putingnya. Nah ini langsung asli ini. Siapa yang bertanggung jawab memantau kesehatan sapi? Kalau memantau kesehatan sapi itu saya sendiri. Di samping itu saya ada tenaga medis yang dari dinas seperti itu. Kapan waktu terbaik untuk memerah susu sapi? Jadi waktu yang terbaik untuk merah susu sapi itu antara pagi dan sore. Pagi kita biasanya tuh jam 7, sorenya itu jam setengah 5. Di mana lokasi peternak susu murni Dagagi Pam? Jadi lokasi susu sapi murni Dagagi Pam ini berada di Desa Peruan Wetan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Ya, Jenis pakan apa yang diberikan kepada sapi? jenis pakannya kita pakai konsentrat. Konsentrat itu apa pakan tambahan. Nah, terus kedua kita hijauannya kita pakai rumput gajah seperti itu. Ada sedikit premix untuk tulang. Terus kedua ada vitamin untuk nafsu makannya dan kesehatannya seperti itu. Mengapa pemeriksaan medis sapi rutinan harus dilakukan? Kenapa? Jadi gini, kita rutin mengecek sapi, yaitu dengan tenaga medis untuk apa? Tujuannya untuk kesehatan sapi. Selain itu kan sekarang ini lagi musim maraknya penyakit sapi. Jadi kita tuh harus jeli dalam perawatan sapi. Jadi sangat perlu kita itu antisipasi ya. Seperti itu. Berapa lama ketahanan susu sapi disimpan di suhu ruang? Jadi untuk ketahanan susu sapi di murni ya di suhu ruang itu biasanya di antara kisaran, kalau beku itu bisa sampai 1 bulan, tapi kalau idealnya itu 7 sampai 10 hari ya. Dari susu ketika diperah terus disimpan di freezer atau pendingin di suhu 4 sampai 7 derajat, itu biasanya tuh sampai 7 hari, 7 sampai 10 hari ya maksimalnya. Kalau bisa saja 1 bulan itu harus dibekukan dulu seperti itu. Bagaimana cara terbaik mengolah dan mengonsumsi susu sapi murni? Jadi kalau mengolah atau mengonsumsi susu sapi murni itu caranya gimana? Ya pertama kita pasteurisasi. Pasteurisasi itu apa? Pengolahan susu ada di susu murni ini, terus kita olah. Caranya gimana? Jadi susu ini nanti dipanasi dengan suhu sedang ya. Terus kita aduk-aduk. Jangan sampai susu itu mendidih. Jadi idealnya susu pasteurisasi itu paling enggak di suhu 70 derajat. Ketika sudah suhu 70 derajat segera matikan kompor. Tapi kalau secara kasat mata itu biasanya susu ketika direbus itu dengan api sedang nanti akan keluar busa. Dengan keluar busa itu menandakan bahwasanya susu itu sudah matang atau sudah terpasteurisasi seperti itu. Mengapa susu sapi murni dianggap lebih sehat dibanding susu olahan yang ada di pasaran? Oh gini, kalau susu sapi murni kenapa kok lebih sehat daripada susu sapi yang dibuat dari susu yang olahan? Jadi gini, kalau susu sapi murni itu langsung dari putingnya langsung ke sini ya. Tapi kalau susu olahan atau susu pasteurisasi itu sudah diolah dan diberikan begitu ada campurannya seperti itu. Bagaimana cara mengatasi tantangan produksi susu menurun di musim tertentu? Jadi gini, kita memang ada momen atau saat musim ketika susu itu menurun itu ada. Ketika apa? Kita ada musim apa sini panas.
itu nanti akan mengaruhi sedikit produksi kita menurunnya. Tapi kita ada alternatifnya, kita berikan fan atau pendingin, itu ada blower di situ. Jadi gunanya blower itu ya untuk apa? Untuk supaya sapi ini dingin ya, atau mendapatkan sirkulasi udara yang maksimal, jadi nggak begitu kepanasan. Jadi supaya keluarnya susu itu stabil.